kepada Tuhan dengan penuh syukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Mazmur puji dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami. Dimuliakan
terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami beribadah di dalam satu ibadah Ladies Devotion. Kami percaya Engkau memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar pada hari ini, Tuhan juga beri kami kekuatan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom ladies, pada hari ini di dalam sebuah judul bahwa cover itu tidak merubah nilai, saya mau share tentang sesuatu bahwa seringkali kita berlebihan di dalam membangun cover, membangun bagian luarnya. Tentunya dengan harapan bahwa cover yang kita bangun itu bisa merubah nilai barang yang ada di dalamnya menjadi lebih naik. Namun, ladies perlu diketahui bahwa ternyata hal seperti itu adalah sia-sia, karena pada kenyataannya cover tidak akan pernah bisa merubah nilai barang yang ada di dalamnya. Mungkin hanya sesaat orang melihat, orang berpikir ini barang bagus, tetapi ketika setelah dibuka covernya, orang melihat isinya, mereka juga akan mengerti bahwa isinya adalah sesuatu yang buruk. Nah, terkait dengan hal ini ada dua poin penting yang saya mau share buat ladies. Yang pertama adalah jangan membangun cover berlebihan. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah fokus untuk membangun isi. Nah, mari kita akan terlebih dahulu, kita akan lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ketiga. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Nah, ini ladies, ini tentunya berbicara tentang cover. Kalau kita mau berbicara, zaman sekarang ini adalah zaman di mana packaging itu lebih penting daripada isi. Kemasan itu lebih penting daripada isi. Lebih penting dari produk itu sendiri. Apalagi zaman sekarang adalah zaman pembelian online. Kita belanja online, di mana kita tidak bisa meraba barang yang akan kita beli. Kita tidak bisa melihat barang yang akan kita beli dari dekat juga. Oleh karena itu, ketika kita melihat di layar HP kita, maka packaging itu menjadi alat penentu untuk kita melakukan pembelian atau tidak. Seringkali kan kita nggak yakin isinya bagaimana karena kita tidak bisa memegang. Nah, sebetulnya tidak ada yang salah dengan hal ini, tidak ada yang salah. Ketika kita membangun cover itu tidak ada yang salah. Tetapi jikalau tidak dibarengi dengan kita membangun isinya, maka itu hanya akan menimbulkan sebuah kekecewaan aja. Saudara belanja online, saudara lihat packagingnya bagus, saudara beli, ketika ladies buka sampai di rumah, ketika lihat packagingnya memang bagus, tapi waktu dibuka di dalamnya isinya belum tentu bagus, belum tentu sebagus dengan packagingnya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa kita tidak boleh terlalu sibuk untuk membangun cover jasmani kita dengan harapan, dengan berpikir bahwa itu akan membawa rohani kita itu lebih bernilai, karena itu adalah sebuah usaha yang sia-sia. Karena sejujurnya adalah kalau yang di dalamnya bagus barangnya, biarpun covernya tidak terlalu bagus, mungkin untuk sementara orang ragu-ragu untuk beli, tapi ketika dia sudah beli, dia sampai di rumah barang itu, dia pasti akan puas. Karena dia ngerti, oh ternyata dalamnya isinya bagus. Nah, tetapi saudara coba, kalau dalamnya rusak, busuk begitu ya, kemudian kita bungkus dengan cover yang bagus, itu akan membuat orang itu kecewa. Setelah menerimanya, orang akan kecewa. Demikian juga di dalam kehidupan kita, ladies sebagai orang Kristen, mungkin ketika Anda bertemu dengan orang baru, sejam, 2 jam, 1 hari, mungkin mereka akan terpukau dengan covernya yang ibu-ibu bangun begitu ya. Dengan riasan yang tebal, dengan baju yang mahal, mungkin akan sejenak akan terpukau. Tapi nanti kita akan lihat, mungkin sebulan, 2 bulan setelah kenal tambah dekat, saya pikir mereka juga akan kecewa begitu. Karena akhirnya nilai itu tidak akan pernah bisa dinaikkan dengan cover itu. Akhirnya mereka akan melihat bahwa sebenarnya rohaninya, isi di dalamnya itu barangnya tidak bagus. Saya ada sebuah ilustrasi yang bagus untuk membantu kita memahaminya. Bayangkan jika ada sebuah mobil tua, ya mobil tua nih, kira-kira tahun 1983.
Kita mau bungkus dengan stiker yang baru, kita tempeli merek mobil yang baru, begitu ya. Atau mungkin mereknya tidak bagus mobil itu, kemudian kita sudah bungkus stiker, kita pakai tempelin merek Mercy misalnya. Mau sampai bagaimanapun juga orang ngerti itu yang di dalamnya adalah mobil butut. Nggak bisa. Cover seperti itu bisa merubah nilai mobil itu, nggak bisa. Atau sebaliknya begini, ladies. Seandainya mobil baru kita beli nih, kita tempel stikernya agak butut begitu, kita tempelin merek mobil yang murah begitu, orang juga nggak bisa tertipu bahwa yang di dalamnya itu seringkali adalah barang yang mahal. Nah, hari ini saya melihat bahwa kita semua ini sibuk sedang make up atau sedang merias itu hanya covernya saja, jasmaninya saja. Kita hanya sedang memperbagus jasmaninya, lupa kita untuk memperbagus bagian dalamnya. Sehingga apa? Sehingga kita ini sebetulnya bukan menjadi teladan untuk orang-orang lain, tetapi kita ini justru semakin banyak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tadi kan saya ngomong, ketemu sebentar oke. Tapi nanti lihat, kenal 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, orang akan kepahitan semua sama kita. Karena dari cara kita ngomong, dari cara kita bergaul, itu orang melihat apa yang ada di dalamnya ternyata buruk sekali. Nah, hal ini pun firman Tuhan sudah mengatakannya di dalam Matius 23, kita akan lihat Matius 23 ayat 25 sampai 28, kita akan lihat satu persatu. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, ini adalah sindiran untuk orang beragama. Hari ini adalah kita, orang beragama. Hai kamu orang munafik, kita munafik, ladies, kita ini munafik. Selama kita belum sadar bahwa kita munafik, kita tidak akan bisa berbenah. Selama kita belum sadar bahwa hari ini yang bagus cuma covernya, dalamnya rusak, kita tidak akan bisa berbenah. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Jadi bagian luarnya aja nih. Tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Coba ladies lihat, berapa banyak hari ini kita ke gereja rajin pelayanan ya. Bahkan beberapa orang masuk dalam koordinator juga mungkin sudah berkhotbah. Tetapi kita lihat yang bagus covernya saja. Dalamnya sebetulnya nggak bagus. Dalamnya adalah seperti Alkitab ini ngomong, penuh rampasan dan kerakusan. Jadi pelayan bertahun-tahun, jadi WL, jadi singer, jadi pengkhotbah bertahun-tahun, dalamnya busuk. Tetap penuh rampasan, kerakusan, iri hati, serakah, tidak bisa mengampuni, itu adalah nilai kita, rohani kita, yang sampai hari ini tidak pernah naik, meskipun covernya kita bagusin. Tidak pernah. Makanya cover tidak akan pernah bisa merubah nilai. Tidak akan bisa membuat nilai rohani yang di dalam hidup kita ini naik, nggak bisa. Dan kemudian dilanjutkan begini, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Makanya saudara, make up itu kan tadi saya ngomong nggak salah. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan kita membersihkan isinya, maka itu adalah sebuah kebohongan, sebuah kemunafikan yang kita tahu, tetapi kita berharap orang lain tidak tahu. Tapi sebetulnya lama-kelamaan mereka akan berjalannya dengan waktu, mereka akan juga tahu juga. Dan Tuhan ngomong, isinya dulu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jelas dong, firman Tuhan ngomong begini, apa yang keluar dari mulutmu, meluap dari hatimu. Artinya begini, sekerja keras apapun kita merubah yang di luar, tidak bisa. Selalu ucapan kotor itu akan muncul di sela-sela kita ngomong dengan orang. Karena apa? Karena tidak bisa menutupi bahwa yang di dalam itu hatinya memang busuk, memang buruk. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Dengan sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah kuburan, kita akan bisa cepat berubah. Ibu-ibu, para ladies,
tanpa menyadari bahwa kita seperti kuburan, kita tidak akan pernah untuk make up bagian yang di dalam ini rohani kita. Selalu yang kita make up adalah covernya. Dengan harapan itu akan membuat rohani kita naik. Tidak bisa. Cover tidak bisa merubah nilai dari isi. Penampilan luar itu, ladies, tidak selalu menggambarkan isinya. Contohnya begini, jangan menilai isi sebuah buku dari sampulnya. Kadang sebuah buku yang isinya bagus, sampulnya belum tentu bagus. Tetapi juga begitu kebalikannya. Kadang sebuah buku yang tidak bagus, sampulnya itu bisa bagus. Makanya jangan menilai isinya, itu dengan covernya. Jangan pernah. Kita akan tersalah-salah. Kita akan selalu salah seperti itu. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, kita akan melihat bahwa ternyata cover yang bagus itu dilihat manusia. Tetapi isi yang bagus, meskipun covernya tidak bagus, itu adalah dilihat oleh Tuhan. Kita lihat ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, Saul. Saul itu ganteng, tinggi, saudara. Kalau orang lihat, disuruh milih sama Daud sama Saul, ladies pasti akan pilih Saul, karena dia ganteng dan tinggi. Tapi Tuhan tidak mau, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, cover. Tetapi Tuhan melihat isinya, yaitu hatinya. Coba saudara lihat, ladies lihat. Apa enggak sedih? Hari ini manusia yang lihat kita kalau cover kita bagus. Tetapi berarti Tuhan enggak lihat kita loh. Tuhan tidak memilih kita loh. Tetapi Tuhan memilih isinya. Tuhan tidak peduli dengan covernya. Tetapi Tuhan lihat isinya. Dan selalu begitu di sepanjang sejarah Alkitab. Selalu begitu. Kalau kita berbicara tentang Rahel dan Lea, Rahel itu lebih cantik, jauh lebih cantik. Tetapi dia tidak dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari suku-suku Israel. Yang dipilih adalah Lea, yang covernya kurang bagus, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa memang di hadapan Tuhan, itu Tuhan tidak pernah melihat cover. Jadi, mohon maaf, tidak ada gunanya. Ibu-ibu fokus pada make up cover itu nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Yang dipikirkan selalu rambut, riasan, baju yang bagus. Tidak ada gunanya. Anda hanya memuaskan mata manusia, tapi Anda menjadi batu sandungan untuk matanya Tuhan. Tuhan tidak akan mau lihat. Karena Tuhan akan selalu lihat isinya. Bahkan suatu saat Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa kamu pilih aku? Aku kan gagap. Kamu pilih aja Miriam dan Harun yang ngomongnya bisa lancar. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak melihat covernya kurang, Tuhan tidak lihat. Tetapi dia lihat dalamnya, isinya, rohaninya saudara. Apakah itu bernilai atau tidak, itu yang Tuhan lihat. Nah, itu hal yang pertama yang hari ini perlu kita sadari, bahwa jangan terlalu fokus pada cover, membangun cover, saudara. Jangan berlebihan. Boleh make up ibu-ibu, boleh dandan. Tapi kalau Anda berpikir bahwa cover itu bisa merubah nilai rohani yang ada di dalam hidup ibu-ibu, itu sia-sia. Itu tidak akan berubah. Hanya sesaat aja orang tahu. Tapi kalau Tuhan sudah tahu dari awal, kemungkinan kita tidak akan pernah dipakai atau dipilih Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, hal yang kedua yang perlu ladies perhatikan adalah, kalau tadi kan jangan membangun cover berlebihan, hal yang kedua ini adalah fokus untuk membangun isi dalamnya. Nah, kita akan lihat pada ayat selanjutnya di dalam 1 Petrus. Tadi kan kita sudah lihat ayat yang ketiga, sekarang kita lihat ayat yang keempat. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Berarti nilai kita itu adalah manusia rohaniah kita. Berarti jangan tertipu dengan membangun manusia jasmani kita. Tetapi biarlah hari ini kita bangun apa yang ada di dalam, yang kadang manusia tidak lihat. Apa yang menjadi pusat perhatian dari Tuhan, yaitu rohani kita. Karena itulah yang sangat berharga di hadapan Allah.
Nilai yang di dalam itu, kalau ibu-ibu mau menaikkan nilai rohani, kualitas rohani di dalam diri ibu-ibu, itu yang harus dibangun itu adalah rohaninya. Prioritasnya bukan cover, tetapi isinya. Kalau isinya bagus, covernya kurang bagus sedikit, no problem ibu-ibu. Daripada ibu-ibu make up-nya tebel, bagusnya, bajunya bagus, hatinya busuk, hanya menjadi tertawaan bagi orang-orang. Untuk apa seperti itu? Tetapi hari ini saya lihat yang terjadi adalah seringkali ladies itu berani keluar biaya banyak untuk renovasi cover, tetapi pelit untuk make up yang di dalam ini. Nah ini bahaya, apalagi waktu sampai di rumah, covernya, topengnya udah dicuci semua, sudah hilang semua, mulai pakai daster, mohon maaf. Riasan sudah dicuci semua, nah kelihatan udah topengnya udah ditanggalkan, kelihatan muncul siapa kita sebenarnya. Sehingga orang-orang yang dekat dengan kita, suami kita, anak-anak kita, menantu kita, mertua kita, sopir kita, pembantu kita, betul-betul bisa melihat siapa kita sebenarnya tanpa cover, tanpa topeng. Di rumah kita ngomongnya sudah nggak karuan, saudara, sikap kita sudah nggak karuan. Nah itu sebetulnya adalah yang tadi saya bilang, bahwa cover itu hanya tipuan saja, itu hanya topeng yang untuk sementara bisa menutupi, tapi tidak untuk selama-lamanya. Dan saya mau ngomong kepada ibu-ibu, coba dipikir, apakah cover jasmani itu juga bisa melawan usia? Mau make up semahal apapun, apa sih Bu? Karena jasmani ini kan semakin merosot, untuk apa dibangun secara berlebihan? Jadi seiring dengan umur kita, saya mau bilang kepada ibu-ibu, kepada para ladies, jasmani kita itu semakin merosot. Nanti bedak itu, lipstick, benang-benang itu sudah nggak bisa menolong lagi. Semuanya merosot ke bawah semua. Yang naik hanyalah tinggal rohani kita. Kalau kita memang mau membangunnya dari sekarang. Sehingga semakin tua hidup kita bukan semakin tidak bernilai, tetapi semakin bernilai di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia juga. Nah, saya ajak ibu-ibu lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kamu tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, ya jelas dong. Tambah tua, tenaga tambah kurang, pikiran tambah kurang, ingatan tambah kurang, kena penderitaan, kena masalah, pergumulan, yang merosotlah jasmaninya lah. Muka yang dulu bisa tersenyum, kena masalah, sudah turun semua juga. Alisnya sudah naik, matanya sudah turun, kena beban hidup. Jadi semuanya turun. Yang selama ini kita bangun, luarnya itu semuanya akan turun, musnah semua. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ini yang saya maksud. Gak ada gunanya terlalu berlebihan fokus pada cover. Tetapi biarlah mulai hari ini kita fokus untuk membangun isinya. Karena isi ini adalah yang berharga di hadapan Tuhan, saudara. Dan inilah nanti yang kita pakai untuk kita ketemu dengan Tuhan. Covernya sudah kita tinggal, di tempat 1x2 itu sudah kita tinggal. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 44 dikatakan seperti ini. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Untuk apa Anda membangun sesuatu yang akhirnya tidak akan pernah bisa Anda bawa? Untuk apa Anda membangun yang sia-sia? Apakah itu bukan tindakan yang bodoh? Bukankah lebih baik hari ini kita membangun sesuatu yang kita bawa untuk ketemu Tuhan? Bukankah begitu, Ibu ladies? Sekali lagi, jangan salah dengan perkataan saya. Tidak dilarang untuk make up, untuk riasan, untuk punya baju bagus. Tidak dilarang. Tetapi jikalau itu tidak dibarengi dengan kita membangun isinya, maka isinya tidak akan pernah bisa naik, ibu-ibu. Rohani kita tidak akan pernah bisa naik. Nanti yang lihat cuma manusia, Tuhan tidak mau lihat. Nah, berkenaan dengan hal itu, bukankah kita juga di gereja base kita sudah mengerti bahwa kedatangan Tuhan itu sudah terlalu dekat? Maka jadilah gadis-gadis yang bijaksana, bukan gadis yang bodoh. Artinya apa? Hari ini, begini loh, ladies, sesimpel ini saya akan jelaskan. Anda tidak akan bisa membantah dengan logika apapun kebenaran ini.
Mempelai pria itu, Yesus itu akan datang menjemput kita mempelai wanita. Coba tanyakan pada diri Anda, mungkin nggak jika mempelai pria Yesus itu kudus, dia akan menjemput kita yang tidak kudus rohaninya? Mungkin nggak seperti itu? Jangan membohongi diri sendiri loh hari ini loh. Jangan pernah membohongi diri sendiri. Makanya Pak Fengki ngomong, bahkan banyak pendeta pun tidak bisa masuk surga. Jangan berbohong kepada diri sendiri bahwa ibu-ibu hari ini engkau baik-baik saja. Jangan membohongi dirimu sendiri. Selalu kamu lihat firman Tuhan ini sebagai cermin. Apakah kamu sedang baik-baik saja? Nggak mungkin lah. Mempelai pria yang kudus bisa menjemput mempelai wanita yang nggak kudus, yang jorok begitu. Nggak mungkin. Hari ini kita lupa. Kita sedang mau dijemput. Kita lupa di hari-hari yang sudah dekat ini, kita sedang membangun sesuatu yang akan tidak dilihat oleh Tuhan, tidak dilihat oleh mempelai pria itu, saudara. Percayalah saya, cover yang buruk pun tidak akan merubah nilai, saudara. Cover yang bagus juga tidak akan merubah nilai yang di dalamnya. Demikian juga cover yang buruk hari ini tinggalkanlah. Yang terlalu berlebihan merubah cover jasmani itu. Tinggalkan saja. Jangan takut, cover yang buruk pun tidak akan merubah nilai. Coba saudara lihat, benar nggak kata-kata saya? Kalau berlian, itu ibu-ibu bungkus, pakai cincin yang nggak usah emas, pakai cincin murahan, pengikatnya adalah murahan. Bukankah nilainya tetap mahal? Betul nggak? Berlian yang mahal, yang asli, yang nilainya tinggi, Anda coba bungkus dengan pengikat cincin yang murah. Siapa yang mau jual berlian itu dengan harga murah? Nggak ada. Dan dia akan jual berlian itu dengan harga mahal, dan yang beli juga tahu, oh ini covernya aja yang jelek, isinya sih bagus banget. Tapi coba kita lihat berlian yang palsu, nggak ada isinya. Ibu-ibu bungkus deh, dengan perak asli, dengan emas deh. Siapa yang mau beli mahal? Nggak ada. Saudara lihat Yesus lah sebagai contoh. Bahwa jubahnya yang sederhana tidak bisa mengurangi nilainya. Bahwa dia adalah Yesus yang kudus, adalah Tuhan. Nggak bisa. Nah hari ini juga saya mau katakan, ini sudah pada bagian yang terakhir, bahwa ketika ladies itu membangun covernya terlalu berlebihan, engkau sedang membangun sebuah kehidupan agamawi. Kehidupan agamawi adalah kehidupan yang berpola pada tata cara ibadah tanpa menghiraukan kehidupan rohaninya. Dan ini yang sangat dibenci Tuhan. Seperti dia waktu di dunia, musuh utamanya adalah orang-orang seperti ini. Orang-orang agama seperti ini. Sibuk memperbaiki ibadahnya, covernya. Tetapi tidak pernah memperbaiki rohaninya. Makanya di dalam Matius 23, 23, coba kita akan lihat. Inilah ketimpangan, inilah di ayat ini kita akan melihat sebuah kehidupan agamawi, yaitu hanya bagus di luar, di covernya, tata cara ibadah, tetapi tanpa dibarengi pertumbuhan rohani. Jadi yang ibadah cuma badannya, hatinya tidak pernah beribadah. Makanya Tuhan ngomong, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Perhatikan, hai kamu orang munafik, selalu orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Saudara, ini adalah kehidupan agama yang baik, yang sempurna, yang bahkan tidak ada cacatnya. Ladies, lihat, bukan cuma uang yang dipersepuluhkan, ini bumbu dapur juga dipersepuluhkan. Setiap bumbu dapur disisihkan 10%. Adas manis, jintan, terasi, merica, semua. Jadi nggak ada cacatnya. Tapi Tuhan ngomong, munafik kamu. Munafik, ular-ular beludak, angkatan yang jahat. Selalu Tuhan menyebutnya seperti itu. Kepada orang yang beragama, yang sibuk pada covernya, tanpa untuk perhatian pada rohaninya. Kenapa? Tuhan ngomong bahwa mereka rajin perpuluhan, beribadat, tata cara ibadah sempurna. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tanpa kita membangun rohani kita, isi kita, maka kita sedang menjalani sebuah kehidupan agamawi. Ladies, ini adalah kita munafik,
Kita adalah ular beludak di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak berharga, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita harus melihat seperti ini loh. Saya ulangi lagi biar ladies nggak lupa. Tidak salah merias covernya, membangun cover tidak salah. Tapi hari ini mulai dikurangi. Hari ini fokus pada isinya. Bangun terus isinya, rohaninya dibangun terus. Supaya rohanimu bernilai. Dan nanti suatu hari ladies, engkau bisa ketemu Tuhan. Engkau bisa dijemput oleh mempelai yang kudus itu. Hari ini pahamilah, cara berhubung Tuhan bukan lagi dengan tata cara ritual agama. Jangan patokan bahwa kamu akan dilihat Tuhan karena kamu sering ikut ladies devotion ke gereja tanpa dibarengi dengan rohani yang hidup dalam kebenaran. Saya mau ingatkan sebuah ayat lagi. Di dalam Yohanes 24 ayat 21 sampai 24. Ini adalah pembicaraan Tuhan Yesus dengan seorang wanita Samaria yang ketemu di dalam sumur Yakub. Nah, nanti di dalam ayat ini ladies akan lihat bahwa dari dulu Yesus datang, itu dia sudah ngomong bahwa untuk kita connect, untuk kita bisa berhubungan dengan Allah, untuk kita bisa tersambung dengan Allah, maka itu bukan ditentukan dari tempat ibadah kita atau tata cara ibadah kita, tetapi dari apakah kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Artinya, apakah rohani kita itu hidup dalam kebenaran. Yohanes 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudara, pada waktu itu Tuhan sedang maksudnya di Yerusalem itu adalah bait Allah. Ya, bait Allah memang terletak di Yerusalem. Dan kemudian Tuhan waktu ngomong jangan menyembah Bapa bukan di gunung ini artinya di dalam daerah orang Samaria itu ada yang namanya Bukit Gerizim. Dan di situ ada tempat untuk menyembah Allah. Karena orang Samaria itu adalah kawin campur dengan orang Israel. Meskipun mereka tidak percaya Allah seperti orang Israel, tapi mereka tetap menyembah Allah. Dan Tuhan tuh ngomong, kamu kalau nyembah Tuhan, kamu kalau berhubungan dengan Tuhan, itu sudah nggak ditentukan oleh tempat lagi dan tata cara ritual agama. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhatikan. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang, berarti zaman Yesus sudah tiba. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya, orangnya, rohaninya itu harus di dalam kebenaran. Masalahnya begini, ladies, bagaimana rohani Anda bisa dalam kebenaran kalau tidak dibangun? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya yang penting kita pikirkan hari ini. Bagaimana rohani kita bisa bagus kalau hari ini kita tidak dimuridkan dengan baik? Dan hari ini mungkin ladies ke gereja, kita di gereja best, mungkin kamu hanya pamer aja, kamu datang riasan cantik supaya dilihat orang. Kamu nggak ngerti bahwa gereja ini adalah gereja dengan visi untuk membangun bait Allah yang keropos, yaitu rohani manusia-manusia yang ada di dalam gerejanya. Anda tidak sadar bahwa dengan mega project, dengan karakter Kristus, dengan back to Jesus teaching, pemuritan, diakonia, itu semua kita sedang dibangun rohaninya. Karena kita adalah bait Allah yang keropos itu. Hari ini jangan main-main loh. Ibu-ibu, jangan main-main loh ladies. Bahwa hari ini kita jangan membangun luarnya lagi loh. Bangun yang di dalamnya. Rohaninya. Karena dengan cara itulah kita akan connect dengan Tuhan. Karena dia adalah kebenaran. Mana mungkin kita tidak hidup dalam kebenaran, kita bisa connect sama dia. Kita akan seperti radio. Dia di frekuensi FM, kita di AM. Nggak bakal ketemu. Sampai kita menutup mata, kita hanya membodohi diri kita sendiri. Kita pikir kita ini didengar oleh Tuhan. Tidak. Tidak. Makanya Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu yang kudus sebagai ibadah yang sejati. Hidup yang kudus, rohani, yang harus dibangun. Dibangun dong.
karakter Kristus itu mulai diambil adopsi pelan-pelan dan kembali lagi kepada ajaran Kristus, bukan ajaran yang lain-lain. Dari situ pelan-pelan nggak gampang, ibu-ibu. Untuk membangun rohani nggak gampang, membangun isi nggak gampang. Kalau mau make up, beli baju gampang, tinggal ke mall, online, buka, transfer duit gampang. Make up jasmani gampang, tapi make up rohani tidak akan pernah gampang. Hari ini kita diingatkan semua, kita sudah di gereja best, apabila kita tidak sampai bisa terbangun rohani kita, percuma. Saudara ingat kan, 4 kali komsel minggu ini kan, bulan ini kan, semua selalu berbicara tentang kehidupan agamawi, tinggalkan rohani, dan kemudian juga kemarin 2 minggu yang lalu dikatakan bahwa dalam kitab Yesaya 59 ayat 1, bukan Tuhan nggak bisa nolong, bukan Tuhan kurang panjang tangannya untuk menolong, telinganya kurang mendengar kita. Tetapi yang membuat hal itu semua adalah dosa-dosa kita. Itu menjadi penghalang. Makanya selama rohani kita tidak hidup dalam kebenaran, di sini juga seharusnya kita sadar. Anda mau minta apapun sulit Anda connect sama Tuhan. Bukan salah doanya. Bukan doanya yang salah. Nggak ada yang salah. Yang salah adalah manusianya. Hidupnya tidak dalam kebenaran. Makanya kitab Yakobus ngomong, doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Hari ini yang kita perbaiki adalah apa? Cara doa kita. Tempat doa kita yang kita perbaikin. Kita doa rame-rame, kita pikir dengan panjangnya doa kita, dengan banyaknya orang Tuhan akan dengar. Gak bisa. Firman Tuhan kita harus kembali back to Jesus teaching, Matius 6. Kalau kamu berdoa, masuk kamarmu. Berdoalah di tempat yang tersembunyi itu, Bapakmu akan mendengarmu dari tempat yang tersembunyi itu. Kenapa? Karena dia tidak melihat tempat. Dia tidak melihat pakaianmu waktu doa. Karena yang dilihat adalah rohanimu, bahkan di tempat gelap, di kamarmu dia lihat, bukan covermu, tapi rohanimu, hatimu yang dilihat oleh Tuhan. Bahkan sebelum kamu berdoa, Tuhan sudah ngerti apa yang kita butuhkan. Makanya jangan ikut ajaran lain, ladies, doa bertalu-talu, doa yang spesifik. Aduh, mereka berpikir dengan make up rohani seperti itu bisa didengar, nggak bisa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus juga ngomong, kita seringkali salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Karena yang kamu minta mau kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi rohaninya udah nggak benar. Doa apapun ya diminta untuk memuaskan jasmaninya. Ini salah berdoa, saudara. Nah, demikian para ladies, para ibu-ibu dan wanita sekalian, firman Tuhan pada hari ini di sebuah judul cover tidak merubah nilai, kita diingatkan 2 hal yang penting. Yang pertama, jangan terlalu berlebihan membangun cover. Jangan terlalu berlebihan merias hidup kita, jasmani kita, jangan. Karena sekali-kali tidak akan bisa merubah nilai yang ada di dalamnya. Mungkin untuk sementara kita bisa bohongin orang, tapi tidak untuk selamanya. Dan kalian harus tahu ibu-ibu bahwa cover yang bagus tidak akan dilihat oleh Tuhan. Tuhan akan melihat hati, dia akan memilih, dia akan menghargai isi yang di dalamnya, bukan covernya. Sebagus apapun cover yang ibu bangun juga, suatu hari toh juga akan ditinggalkan. Suatu hari juga akan nggak bisa membantu kan. Karena rohani kita semakin hari semakin merosot, jasmani kita. Tetapi kalau kita mau sadar, seharusnya semakin tua bukan mereka jasmani tapi rohani. Karena jasmani memang semakin merosot, tapi rohani itu semakin naik dari hari ke hari. Sehingga semakin tua hidup kita menjadi berkat. Semakin tua nilai kita sebagai orang Kristen itu menjadi teladan bagi orang-orang yang kita cintai, suami kita, mertua kita, menantu kita, anak cucu kita. Kita menjadi orang yang suatu hari kalau kita mati, kita meninggalkan teladan yang bagus. Dan yang kedua adalah jangan lupa fokus pada isi. Kedatangan Tuhan sudah dekat, mempelai yang kudus itu tidak pernah fokus pada cover. Dia kudus, dia akan menjemput mempelai yang kudus. Oleh karena itu persiapkan baik-baik rohanimu mulai hari ini. Bangun rohanimu, berapapun biayanya, keluarkan biayanya. Jangan engkau hanya berani untuk mengeluarkan uang untuk make up jasmani saja. Tapi hari ini, coba, berapapun harganya kita akan keluarkan untuk supaya kita membangun rohani kita,
sudah bagus. Dan hari ini kita diingatkan juga pada bagian terakhir bahwa dengan membangun cover saja kita sedang menjalani sebuah kehidupan Kristen yang agamawi, yaitu badannya saja jasmani yang beribadah bagus, tetapi rohaninya busuk semua. Kita seperti kuburan, dilapur putih, dicat putih, tapi dalamnya tidak bisa mengampuni, serakah, iri hati, di gereja berantem terus. Sampai hari ini saya lihat pemimpin-pemimpin gereja, senior-senior gereja tetap berantem. Saya sampai heran. Berapa lama lagi kita akan berhenti? Berapa lama lagi kita akan sadar bahwa ternyata rohani kita busuk sekali. Nilai kita sebagai orang Kristen tidak ada sama sekali. Hari ini kita juga diingatkan juga, kita ada di sebuah gereja yang visinya adalah membangun bukan gedung, bukan cover jasmaninya, tetapi gereja ini membangun isinya dengan cara memuridkan kita dengan pengajaran-pengajaran yang bagus. Mari kita semua berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan untuk kami bukan hanya mendengar, tapi mampu dan mau untuk melakukan apa yang kami dengar pada hari ini. Ladies, mari kita dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menemani kita untuk kita membangun rohani kita. Roh Kudus itu akan memberi kita kekuatan, mengingatkan kita untuk kita selalu menuju kekudusan, menjadi keserupaan dengan Kristus, sampai nanti Tuhan datang untuk kedua kalinya. Mari kita sama-sama kita akan doa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan